Pernah kebayang nggak sih indeks harga saham gabungan kita, IHSG, bisa nembus angka 10.000? Kedengarannya kayak mimpi ya. Nah, di bahasan kali ini kita bakal bedah tuntas argumen dari sebuah sumber yang percaya banget kalau level itu bukan cuma mungkin tapi ya hampir pasti bakal kejadian. Yuk, kita langsung selami aja apa aja alasan dibalik prediksi yang super berani ini. Oke, kita langsung aja ke intinya. Sumber kita ini nggak pakai basa-basi, langsung bilang kalau IHSG itu pasti to the moon. Wah, ini bahasa yang bombastis banget ya kan? Tapi justru inilah inti dari argumen yang akan kita kulik hari ini. Sebuah optimisme yang luar biasa besar buat masa depan pasar saham kita. Dan frasa to the moon tadi itu bukan cuma kiasan loh. Ada target angka yang jelas banget di baliknya. IHSG di level 10.000. Ini bukan sekedar angka, tapi ini tuh semacam tembok psikologis yang penting banget. Kalau sampai tercapai, ini bisa jadi penanda era baru buat pasar modal Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin sumber ini seyakin itu? Argumen pertama, dan ini mungkin yang paling bikin kaget, adalah apa yang disebut sumber sebagai efek Purbaya. Betul, ini merujuk langsung ke dampak dari Menteri Keuangan kita yang baru, Bapak Purbaya Sadewa. Jadi, menurut sumber ini, pendekatan Pak Menteri yang baru inilah yang jadi game changer-nya. Beliau digambarkan punya metodologi yang sangat pro-market dan pro-cuan. Gampangnya, kebijakan-kebijakan yang diambil itu diharapkan bakal lebih berpihak ke investor dan pertumbuhan bisnis. Nah, inilah yang katanya secara fundamental mengubah sentimen di pasar. Coba deh lihat perbandingannya di sini, kontrasnya tajam banget. Di satu sisi, periode sebelum menteri baru, market kelihatan relatif datar. Di sisi lain, periode setelahnya digambarkan sebagai era pertumbuhan yang, wow, eksplosif. Sumber kami mengklaim ada puluhan kali rekor tertinggi baru yang pecah cuma dalam beberapa bulan di bawah kepemimpinan baru ini. Dan lonjakan ini dikaitkan langsung dengan kehadiran beliau. Tapi, argumen ini nggak cuma berhenti di satu orang aja loh. Di belakangnya, sumber kami menunjuk ke mesin yang lebih besar lagi, yaitu faktor-faktor fundamental makroekonomi. Yuk kita lihat satu persatu apa aja mesin pendorongnya. Pilar pertama yang disorot itu adalah rencana naiknya belanja pemerintah. Simpelnya gini, ini tuh artinya pemerintah bakal menyuntikkan dana lebih banyak ke berbagai sektor ekonomi. Harapannya ya aktivitas bisnis jadi makin kencang lagi. Grafik ini nunjukin tren kenaikan yang jelas banget dalam target belanja pemerintah. Kita bisa lihat ada proyeksi peningkatan yang signifikan sampai tahun 2026. Artinya apa? Artinya ada suntikan dana masif yang udah direncanakan buat terus muterin roda perekonomian kita. Oke, selanjutnya, pilar kedua. Nah, ini bisa dibilang fondasi dari semua optimisme ini. Performa pertumbuhan ekonomi kita atau PDB yang konsisten dan kuat. Coba perhatikan deh posisi Indonesia di tabel ini. Menurut data OECD dengan proyeksi pertumbuhan 5,2%, kita ini bukan cuma tumbuh, tapi kita ada di peringkat kedua di antara negara-negara ini. Kita bahkan ngalahin raksasa ekonomi kayak Tiongkok, Amerika, dan negara-negara Eropa. Ini sinyal yang kuat banget kalau fundamental ekonomi kita itu solid. Pilar ketiga adalah soal suku bunga yang lagi trennya turun. Sumber ini berpendapat kalau suku bunga lebih rendah, artinya biaya pinjaman jadi lebih murah. Ini kan insentif gede banget buat perusahaan-perusahaan supaya mau investasi dan ekspansi. Ujung-ujungnya ya mendorong pertumbuhan ekonomi juga. Garis waktu ini nunjukin tren penurunan suku bunga acuan dari Bank Indonesia yang konsisten banget di tahun 2025. Setiap kali ada penurunan dari 5,5% sampai ke 4,75%, itu pada dasarnya adalah sinyal ke pasar kalau biaya pinjam duit jadi makin murah, yang harapannya bisa memacu lebih banyak lagi aktivitas ekonomi. Nah, pertanyaan pentingnya, kok Bank Indonesia bisa dan berani sih terus-terusan nurunin suku bunga? Jawabannya, menurut sumber ini, ada di tingkat inflasi kita yang terkendali. Karena inflasi stabil di kisaran 2-3%, BI jadi punya ruang gerak buat motong suku bunga demi menstimulasi ekonomi, tanpa perlu khawatir harga-harga bakal naik gila-gilaan. Selain faktor-faktor dari dalam negeri tadi, argumen ini juga didukung sama apa yang disebut angin segar eksternal. Yuk, kita lihat kondisi global dan domestik lain yang diyakini bakal ngasih dorongan tambahan buat pasar kita. Di panggung global, sumber ini menunjuk ke meredanya perang dagang antara Amerika dan Tiongkok. Kenapa ini penting buat kita? Ya karena ini menciptakan iklim perdagangan global yang lebih stabil dan bisa ditebak. Ditambah lagi ada tren perusahaan-perusahaan global yang mindahin pabrik mereka ke Indonesia. Kombinasi keduanya ini artinya lebih banyak investasi masuk dan lebih banyak lapangan kerja di sini.
Dan kita punya data buat mendukung ini. Angka 53,3 ini adalah skor PMI Manufaktur Indonesia. Gampangnya gini, setiap angka di atas 50 itu artinya sektor manufaktur kita lagi ekspansi. Artinya, pabrik-pabrik lagi lebih banyak produksi, lebih banyak belanja bahan baku, dan kemungkinan besar lebih banyak merekrut orang. Ini tuh kayak denyut nadi ekonomi real kita yang nunjukin kalau kita lagi tumbuh. Oke, kita udah bahas semua alasan kenapanya. Sekarang, mari kita bicara soal terus kenapa. Apa sih implikasi nyatanya kalau IHSG beneran nyampe 10.000? Seberapa besar nilai pasar yang kita bicarakan di sini? Pertanyaan ini penting banget, karena ini mengubah target indeks yang abstrak jadi sesuatu yang bisa kita bayangin dalam bentuk rupiah. Jadi, seberapa besar sih kue ekonomi yang bakal tercipta kalau IHSG beneran menyentuh angka keramat itu? Yuk, kita coba pecah perhitungannya. Dari kapitalisasi pasar sekarang, buat mencapai IHSG 10.000, pasar kita itu perlu tumbuh sekitar 30%. Hasilnya apa? Total nilai pasar bakal membengkak jadi sekitar 20.500 triliun rupiah. Artinya, ada penambahan nilai sebesar 4.700 triliun rupiah. Itu angka yang masif banget. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh Bank BCA deh, salah satu saham paling gede di IHSG. Sumber ini bikin perhitungan sederhana. Kalau pasar naik 30%, maka valuasi BCA aja berpotensi nambah hampir 300 triliun rupiah. Ini nunjukin betapa besarnya dampak kenaikan pasar secara keseluruhan, bahkan buat perusahaan yang udah raksasa sekalipun. Nah, ini yang membawa kita ke poin penutup yang provokatif banget dari sumber ini. Logikanya simpel. Kalau raksasa sekelas BCA aja bisa tumbuh puluhan persen, coba bayangin potensi pertumbuhan buat perusahaan-perusahaan lapis 2 atau 3 yang biasanya lebih lincah. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal, IHSG 10.000, mimpi atau kenyataan? Sumber yang kita bedah hari ini udah menyajikan argumen-argumen yang kuat, mulai dari efek purbaya, fundamental makroekonomi yang solid, sampai angin segar dari luar. Tentu, ini cuma satu perspektif. Pertanyaan terakhirnya bukanlah apakah ini akan terjadi, tapi lebih ke kalau skenario super optimis ini terwujud, gimana cara kita mempersiapkan diri? Terima kasih sudah menyimak. Baiklah, kita sudah sampai di akhir topik yang sangat menarik ini. Sebelum Anda menutup tab, izinkan saya memberitahu fakta yang mengejutkan. Lebih dari 75% dari Anda yang menonton video ini sampai detik terakhir belum mengklik tombol subscribe. Apabila Anda merasa menikmati konten, jangan lupa share ke teman atau keluarga. Dan supaya Anda tidak melewatkan informasi dan eksklusif video yang akan datang, jangan biarkan diri Anda menjadi bagian dari mayoritas yang ketinggalan kesempatan emas ini. Ambil tindakan sekarang juga. Gratis kok untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena akses istimewa ke pengetahuan ini sangat terbatas. Jadilah yang pertama tahu, dan jangan jadi penonton pasif yang hanya numpang lewat. Subscribe sekarang.